Sigma Friends! Welcome to Sigma Sound of 35. Sound your mind, Talk with us! Gimana nih Sigma Friends puasanya? Semoga masih lancar terus ya sampai nanti berbuka. Amin. Amin. Nah, buat episode kali ini nih agak berbeda nih, karena bukan episode 1, 2, 3, tapi bonus episode. Wow. Ada apa nih sama bonus episode? Pasti nanti bakal ada cerita spesial dan menarik dari guest star kita di episode kali ini. Nah, untuk bonus episode ini, Sigma Friends bakal ditemenin sama aku, Marsha, dan aku, Naomi. Yeay! By the way, Marsha, kalau para Sigma Friends lihat di YouTube, pasti kalian udah bisa baca nih tema kita hari ini. Dan juga kalian bisa lihat elemen-elemennya nih. Wow, itu udah bau-bau horor gak sih? Iya nih, kayaknya kita bakal ke pembahasan yang agak horor gitu ya. Yep. Aduh, aku jadi takut nih buat episode kali ini. Buat Marsha dan Sigma Friends lainnya, jangan takut karena di bulan Ramadan itu setan-setan tuh pada dikurung. Jadi nggak perlu takut berlebihan, oke? Oh iya ya, bener juga ya. Jadi aku nggak perlu takut nih. Sigma Friends juga buat yang Sigma Friends yang ngedengerin juga nggak perlu takut sama cerita yang bakal diceritain guest star kita pada hari betul ini. banget. Ngomong-ngomong soal cerita, kita bakal ditemenin sama siapa nih di episode kali ini? Aku dengar-dengar nih ya Kak, guest star kita kali ini alumni SMN 35 Jakarta loh. Wow. Dan juga aku dengar-dengar dia juga suka banget sama yang namanya mendaki gunung. Wah, pasti punya banyak banget pengalaman soal mendaki gunung, lewati lembah. Aduh, ya gak sih? Jadi makin penasaran nih sama gestarnya ya. Kayaknya seru deh. Iya. Kalau gitu kita langsung aja welcome Kak Anam. Halo Kak Anam. Halo Marsha, Naomi. Halo. Apa kabar Halo fans Kak Sigma dan sobat virtual. Alhamdulillah baik. Aduh, disapa Kak Anam nih kita. Kak Anam gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Kalian gimana, lancar kan? Alhamdulillah lancar. Lancar juga. Oke. Boleh nih Kak Anam, tadi kan kita dengar Kak Anam suka mendaki gunung. Kita pengen tahu lebih lanjut nih soal Kak Anam. Boleh dong Kak Anam cerita ke kita soal Kak Anam, biar kita dan Sigma Friends ini makin kenal sama Kak Anam gitu. Oke. Halo semuanya, sobat Sigma dan sobat virtual yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahabat Anam. Di sekolah sih bisa dipanggil Anam. Lebih akrabnya sih dipanggil Anam. Hobi sih mendaki gunung juga. Paling kalau galau doang sih. Asli. Tadi aku sempat dengar Kak Anam suka mendaki gunung nih ya. Mau tanya dong, masih suka mendaki gunung nggak sih akhir-akhir ini? Terus gunung apa nih yang terakhir kali Kak Anam daki? Ada niatan lagi sih di tahun ini mau mendaki di suatu daerah, belum bisa disebutkan karena itu rahasia. Oh, rencananya tuh kapan tuh Kak kalau boleh tahu? Rencana mungkin di bulan Juni kayaknya deh. Jadi bentar pas lagi, udah ya makanya pas udah ujian UTBK, nah baru deh refreshing otak ke. Dengar-dengar nih tadi Kak Anam bilang kalau ngedaki gunung tuh kalau galau berarti healing ya Kak? Nah bener banget, healing. Wah. Sampai duitnya habis. Aduh. Itu terakhir kapan Kak? Terakhir tahun 2021. Ini juga pendakian Sumbing terakhir. Wow. Di bulan Mei. Kan tadi Kak Anam bilang Kak Anam suka mendaki gunung tuh, terus sempat ngedaki Gunung Sumbing juga. Sebenarnya nih Kak, kalau boleh jujur, aku juga pengen banget nih mendaki gunung, tapi masih bingung apa aja sih persiapannya harus aku siapin. Mungkin ada Sigma Friends juga yang sama kayak aku, pengen ngedaki gunung tapi belum tahu persiapannya. Kak Anam kira-kira boleh nggak dikasih tahu kita apa aja sih yang harus disiapin sebagai pendaki pemula gitu Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama sih yang kita harus siapin, yang pertama mental ya, karena setiap orang mentalnya berbeda-beda. Kalau fisik kita bisa melatih sendiri, entah itu lari ataupun olahraga lainnya. Dan juga yang diutamain tuh perlengkapan, kayak perlengkapan naik gunung, kayak misalnya tas keril, yang atau tas mendaki, terusnya sepatu. Itu ada sepatu khususnya juga untuk mendaki.
dan juga sleeping bag biar kita tidak hipotermia dalam tidur, juga biar nggak kedinginan. Itu doang sih. Ada banyak lagi sebenarnya alat-alatnya. Apa sih yang bikin Kak Anam tertarik buat ikut ngedaki gitu? Awal Oke, mulanya. awal mula ngedaki itu pertama diajak teman tahun 2019, masih baru sih, 4 tahunan yang lalu. Itu pertama kita habis kelar ujian nasional waktu SMP, karena ada liburan tuh. Nah, kita briefing mau kemana nih, ayo udah jalan-jalan gitu. Akhirnya teman ketemu nih, kayak pertama kali ngikut trip. Nah, awalnya sih kita ngedaki gunung tuh pertama kayak nyari link open trip gitu. Temen bilang kayak, ayo nih, ada nih gunung, salah satu gunung Jawa Barat, gunung gede gitu. Harganya juga murah, trip. Nah, dari situlah awalnya sih harusnya berlima ya. Nah, karena ada halangan atau wacana jadinya berdua orang. Di perdana itu sebenarnya ada cerita yang mau dibawain, tapi itu udah diceritain sama Nanam di SMA lain. Jadi kagak enak lah, jadi mau cerita di Gunung Sumbing aja yang berbeda gitu. Ya, oke. Kan tadi Kak Anam udah sempet singgung-singgung soal Gunung Sumbing nih. Kayaknya ada sesuatu yang Kak Anam pengen ceritain nih soal Gunung Sumbing. Boleh dong Kak Anam langsung ceritain. Oke, jadi itu pertama mendaki gunung tuh di bulan Mei di 2021. Itu pertama kali mendaki Gunung Sumbing. Teman-teman juga belum ada yang pernah mendaki Gunung Sumbing. Akhirnya kita rencanain pada tanggal Mei, tanggalnya lupa kayak tanggal 20-an gitu. Nah, pas seminggu itu hati kayak jangan naik ke situ gitu. Hati kayak labil gitu. Kata orang dulu kan kalau labil jangan dulu gitu, nanti ada apa-apa gitu kan, gitu. Nah, akhirnya kita mutusin untuk mendaki tanggal 20-an itu. Awal perjalanan sih aman-aman aja. Dari sini kita naik ke Grogol, terminal Grogol itu kita 3 orang teman, termasuk saya, ada Tiara dan nama Aceh. Akhirnya itu kita ketemuan di terminal Grogol, harusnya berangkatnya jam 5. Nah, udah sampai hampir telat banget, mau jalan bisa nggak taunya belum jalan, jalannya habis maghrib apa habis sisa gitu. Di perjalanan sih enjoy, tawa-tawa gitu. Nah, pas sampai di rest area itu ada pemukiman gitu, kayaknya ada pemukiman kayak tempat-tempat kayak rumah gitu, panjang. Nah, di situ kayak mungkin karena capek ya apa gimana gitu. Jadi tuh kayak bentukannya orang hitam. Jadi ya udah berdiri gitu. Kayak nggak tahu, aduh ini kan. Jadi kayak ngeliatin gitu. Kayak jadi kan tempat rest area itu kan mobil gitu. Terus saya di tengah-tengahnya kan rest area tuh tempat makan. Nah, di sini kayak bukan pemukiman sih. Itu kayak asrama gitu, pokoknya yang panjang gitu, kayak sekolah lah, kayak sekolah SD. Ya, Nah, ya. dari situ bisa ada pohon, depan ada pohon, nggak tahu pohon apaan. Mungkin karena malam itu karena capek. Nah, di situ ada nggak tahu entah tuh orang apa ya, gimana kan, mungkin positifnya ya orang mungkin lagi berdiri kan, lagi jaga, ya udah cuek. Akhirnya udah bodo amat, kita makan, enjoy. Nah, habis itu kita berangkat lagi, sampailah di Terminal Mendolo pukul subuh sekitar jam 5. Nah, kita sampai Mendolo, Jawa Tengah, udah sampai. Nah, situ kita makan-makan dan kita nungguin mobil kolbak. Nah, dari situ kita berangkat mungkin jam 8 apa jam. Pokoknya pagi lah, masih pagi. Pokoknya udah terik banget tuh matahari. Nah, kita sampailah di Gunung Sumbing via Garung. Nah, kesalahan di sini kita kagak nyari tahu dulu. Jadi di setiap setahu Anam itu si Maksi itu cuma satu doang, satu tempat. Jadi kayak yang nggak tahu kayak
Tahu lah Simaksi yang nggak tahu, jadi kayak rumah gitu, isinya kayak aula gitulah Simaksi. Simaksi itu tempat kita perizinan untuk masuk ke gunung tersebut, Simaksi. Kayak bayar tiket lah. Nah, Oh. kita naik mobil pickup, itu ternyata ada checkpoint gitu di Gunung Sumbing, Via Garung itu. Ternyata mungkin di 2021 COVID ya kan, lagi menyebar-nyebarnya. Nah, kita kagak tahu, ternyata ada checkpoint. Yang Anam turun itu di checkpoint kedua, dan checkpoint pertama itu di bawah lagi turun. Nah, kita turun sekitar 20 menitan, ya bolak-balik setengah jaman lah, lumayan jauh banget sih. Nah, di checkpoint pertama itu kita kasih surat kesehatan, kita catat nama, ketua, dan sebagainya, baru kita naik ke checkpoint kedua itu. Checkpoint kedua 3, 4, sampai 7 kayaknya dah, sampai 5 gitu. Kita mendaki gunung tuh sekitar, kita sampai di base camp Via Garung jam 10-an kurang lebih. Jadi dari terminal Mendolo ke Via Garung itu lumayan lah perjalanannya. Nah, pertama naik ojek itu si Acel dulu naik, sampai kedua baru Tiara, ketiga baru saya naik. Nah, dari base camp ke pos 1 itu sekitar 15 menitan kalau naik motor. Nah, waktu itu kabut tebal banget dah, bener dah, kabut tebal. Nah, lagi kalau posisinya gimana ya, motor, jadi Ana boncengan di depan gitu, kabut tebal tuh di jalan. Kalau jalanan Sumbing tuh kan batu-batuan gitu. Nah, di kabut itu kayak sekelebatan hitam jalan gitu doang. Gak usah dipikirin mas, itu penyambut kayak gitu. Oh siap. Jipir dong ya kan, sebagai yang kagak pernah ngeliat, cuma kayak ngeliat kaset, cuma ngeliat kayak, oh gitu doang gitu kan. Ini kayak langsung depan muka gitu. Wah, aduh jipir langsung. Dan sampai di pos pertama kita bayar 25.000 apa ya? 25.000. Itu juga bayarnya dari base camp ya. Jadi kita naik ojek itu kita mau bayar pagi, jadi kita bayar dari base camp sama si Max itu. Nah, mulailah pendakian, kita berdoa. Nah, situ berdoanya bercanda, kami juga anak muda kan, gara-gara ojeknya yang gokil banget, ambil terbang dah tuh. Nah, udah bercanda. Nah, mulai nih pendakian dari pos pertama ke pos 2. Aman-aman aja sih pos pertama kedua. Jadi formasinya tuh Acel depan, Tiara, nah baru Anam, jadi 3 gini. Nah, awal pendakian sih aman-aman aja sampai waktu itu, wah masih kabut banget dah. Gerimis dikit, kita masih jalan terus tuh. Nah, sampai kayaknya di pos bayangan itu kita mau pakai jas hujan apa kagak gitu ya kan. Di situ kita masih bertiga orang doang, belum ngeliat pendaki lain. Mungkin pendaki lain udah di depan ya kan. Jadi kita kagak ngeliat, kagak berpapasan. Nah, kita break dulu karena capek. Nah, jadi tuh kita duduk di pos bayangan di sebelah kiri. Pos bayangan tuh kayak warung gitu. Tapi itu warungnya tutup. Nah, kita duduk di situ. Cuma kayak benerin jas hujan. Jadi persiapan kalau jas hujan kan kita langsung pakai. Nah, kita duduk berhenti dulu minum. Nah, biasa kalau orang-orang kan pasti ngeliat sekitar gini ya kan. Wah, menyatu dengan alam nih gua nih. Nah, jadi itu masih siang tuh. Kayaknya udah zuhur apa ya. Pokoknya tengah bolong. Nah, jadi tuh mungkin siang, entah itu dari kabut atau gimana. Nah, jadi tuh cuma kayak lewat doang gitu, kayak anak kecil jalan. Masih kayak lari. Tapi entah tuh anak kecil apa gimana, pokoknya kayak tuh ada ya, rumput tuh kayak goyang gitu. Kayak ada yang lari gimana sih. Entah itu kucing hutan apa gimana. Jadi positif aja tinggi ya kan. Karena udah disambut yang di motor itu, Ojek, jadi ya. ya kan, jadi udah tenang, kalem, aman. Anda kagak berani cerita ke teman-teman berdua itu kayak
ya udah jalan aja, informasi sama. Nah sampailah kita, terus ya kita di pos 1 itu kita ngelewatin bebatuan aliran sungai gitu, ya airnya udah nggak ada sih, cuma kayak ada genangannya doang. Nah habis itu siang itu masih kabut, cuacanya masih kabut tebal gitu ya kan. Nah di semak-semak itu kayak sosok ngeliat tuh kayak muncul gitu kepala hitam, terus hitam pokoknya nggak tahu dah tuh mukanya kagak ada, jadi kayak cuma kayak ada rambutnya doang, kayak apa nih, kayak leak gitu tapi bukan leak, cuma palanya doang setengah gini di pepohonan. Ada posisinya terakhir gitu ya kan, kita ngelewatin 2 bebatuan, ada jembatan juga tapi itu ntar. Nah kayak tadi muncul tuh kayak sosok pala karena kabut, entah itu apaan, apa itu ranting ya kan, jadi positif aja lah, akhirnya udah cuekin. Nah sampai dah tuh kita di pos 2 kita ngobrol-ngobrol ya, jadi gimana nih, sekalian istirahat juga minum. Nah gak lama 5 menitan baru kita jalan lagi. Nah sampailah tuh kita di jembatan. Nah di jembatan masih berkabut di jembatan itu. Anam kan terakhir, Anam kan juga ngesut kan karena ada YouTube, proyek YouTube. Jadi terakhir ada tuh, jadi ketinggalan cukup jauh lah, ada kali 50 meteran teman-teman, tapi masih kelihatan berdua itu. Lumayan jauh gitu ya. Itu masih kelihatan kayak, oh ya udah situ kita ngesut. Nah udah kelar ngesut, nah bunyi dah tuh kayak bunyi gamelan gitu, teng teng. Nah aduh kan, kalau diinget lagi baru dah tuh teriak, woi bentar break dulu, sabarin gitu. Aduh merinding banget, sabarin. Nah udah akhirnya sabarin, tungguin, baru tuh shock lagi mukanya kan, kayak nggak ngapa-ngapain kan, habis ngakak juga kan, akhirnya jalan cepet. Sabarin dulu, tungguin bentar, gue ngesut dulu. Nah udah dah tuh kayak cuma gamelan kita, kayak masih gamelan ting 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 gitu doang, cuma kayak sebelas doang, cuma bentaran doang sih. Mungkin kalau dia mungkin nggak tahu lagi ya, mungkin masuk ke pasar setan mungkin kan nggak tahu, akhirnya kagak. Kalau dia mungkin kira jalan bilang break, baru tuh pada ngeliat ke belakang, oke nam pada duduk semua. Nah di pos 2 itu kita sholat dulu yang tadi, balik lagi kita sholat. Nah sebelum sebelum pos 2 itu kabut juga masih tebal. Nah di pepohonan, jadi kayak pohonan pinus apa gimana gitu, itu ada ngelongok kepala nyengir. Waduh kenapa lagi nih, balik lagi di pos 2 tuh. Udah cuek kita sholat dah. Nah jalan yang bunyi gamelan itu udah lewatin pos 2, jalan. Nah ketemu lagi nih di bebatuan yang sama tapi beda gitu. Sampailah kita di pos 3. Di pos 3 kita duduk biasa. Sebelum pos 3 tuh ada warung, kita yang ngerokok gitu ya kan, kita beli es. Di sini Anam lupa naro sampah, dia kan makan madu. Nah hampir aja itu sampah ketinggalan, akhirnya ketemu sampah orang, Anam ambil. Jadi di Seming itu kita kagak boleh kurang sampah kita, kalau kurang ada dendanya. Ini udah dimasukin tuh sampah madu, akhirnya kita mau di jalan Anam ambil ya kan, takutnya dapat denda, lumayan juga dendanya. Sampai dah tuh kita di pos 3. Nah di sini ada jembatan 3 yang ada masuk tuh, yang ada bunyi gamelan. Nah sampailah kita di pos 3 Sebogo namanya. Nah kita ngesut itu masih kabut, dan juga di situ tiba-tiba hujan gede. Nah hujan gede ini tiba-tiba gitu, kagak ada mendung-mendungnya, jadi pas
kabut langsung tuh yang gede, aduh ngelek kan. Sampai dah kita di camp area 1. Nah di sini camp area 1 itu cuacanya masih hujan. Nah masih hujan, kita diriin tenda, wah itu udah capek banget, udah mau ribut kali, kayak saling backup-backupan. Lu ngangkat gini ya, lu gini ya, gini. Wah pokoknya udah guna banget karena capek dan juga karena ada gangguan-gangguan kayak gitu. Udah sampai kita diriin tenda, baru kita makan. Singkat cerita, kita sampai di camp area itu sekitar jam 5 sore. Dari jam 7 sampai jam 8 pakai isya lah, habis isya. Nah, Tiara bisa minta nemenin buang air kecil. Acil masih dalam tenda. Nam, anterin gue ya, Nam. Buang air kecil. Ayo dah, ayo. Nah, di sini nih, Tiara kencing sekitar lumayan sih 20 meter. Nah, aku kan pakai headlamp tuh. Siapa sih dari ke atas dong, kiri kanan ya kan. Namanya juga anak muda, pasti pengen tahu nih apaan sih gunung gitu. Nah, baru udah tuh pas nyenter ke kiri kan pasti ada banyak orang dong. Ke kanan tuh kayak jurang gitu. Situ juga ada trek. Tahu di trek apa sih namanya? Nggak tahu deh tuh. Sebelah tuh pokoknya ada tempat mendaki juga sih. Trek pendaki gitu. Nah, pas ngesot ke kanan, itu udah ada Mbak Kun lagi gini. Aduh, merinding banget. Lagi gini Mbak Kun nih. Akhirnya cuma apa tuh putih. Udah gini doang. Wah, udah langsung. Udah belum tir, kan sempet gitu kan, Bang. Udah belum tir, bentar 6. Udah, cepetan dong tir. Udah, aduh, bulu-bulu merinding banget, walaupun rame, tapi kan yang ngeliat cuma 6 doang kan, jadi kayak, gimana gitu. Udah tuh, udah 6. Udah, udah, sosok mulai. Nah, akhirnya kita masuk tenda, sudah makan, nah kita mau summit jam 3 nih. Nah, sebelum itu, sekitar jam berapa ya? Kita tidur dulu nih sebelum tidur. Nah, anak kan bawa penggorengan. Nah, tiba-tiba di luar tenda tuh ada bunyi sereng asli. Lagi tidur nih ya, anak lagi tidur nih. Tidur gini kan. Anam, Tiara, ACL. Ya kan? Nah, ada bunyi sereng. Cel, sambil merem kan. Cel. Terus habis aja lah ngomongin Cel. Tikus kali nge. Masa sih tikus jam segitu? Juga udah ketinggian berapa nih ya? Akhirnya penasaran kan siapa yang mainin di jam segitu, nggak tahu tuh jam berapa, nggak ngeliat. Nah buka dah tuh sleting dikit, jadi kan tenda gini nih, lalu buka dikit, set, kecil lagi jongkokin nih mainin, sering cuma ngeliatnya sini doang nih, di sebelah kiri. Anam kan duduknya di sebelah kanan, nah sebelah kiri cuma di sini ngeliat, nggak tahu, cuma ngeliat segini doang. Waktu itu tutup lagi. Aduh, merinding banget sih kalau ceritain lagi. Udah tuh, serp. Tarik napas banyak. Iya, Cil. Tikus, Cil. Tidur akhirnya. Nah, habis itu kita tidur. Nah, tidur tuh alhamdulillah sih nggak dimimpin apa-apaan. Cuma tadi dong tuh digangguin sama nggak tahu tuh anak kecil siapa. Cuma kayak gimana ya? Telanjang sih cuma, iya telanjang sih, tapi cuma kelihatan nyampe paha sama badan sini doang, ke setengah kan karena bukanya setengah. Mungkin kalau habis nggak tahu lagi tuh mukanya kayak gimana. Ya kan? Aduh, seru banget dah. Jangan Serem deh. sih. Nah, juga sebelum di Camp Area 1 juga ada cerita lagi. Sebelum Camp Area 1 tuh di pos 3 mau ke Camp Area 1 tuh, wah tuh sepi banget asli. Jadi kanan tuh tembok, kiri tuh kayak jurang gitu, tapi di sana itu masih ada pepohonan gitu. Jadi tuh Adam kayak ngeliat, mungkin karena capek, karena juga kabut kan, itu jadi kayak cari pemukiman gitu. Apa sih pemukiman gitu, entah itu karena capek apa gimana kan, nggak tahu juga. Jadi kayak jalan capek ke kiri kan karena jurang kan. Sih,
Itu cuma ngeliat kayak atap doang gitu, atap-atap rumah zaman dulu tuh yang dipakai apa sih, pokoknya atap-atap rumah kayak gitulah, pokoknya atap-atap rumah zaman dulu udah nanam cuek. Nah terus nih kita samit attack tuh sekitar jam 3 apa ya. Nah jam 3 kita bangun dari alarm. Situ masih belum berani cerita ke Aca atau Tiara, nanti kan buyar semua kan tuh pikiran, jadi kagak berani di belakang kan. Nah udah ada tuh kita summit jam 3, itu juga ramai juga sih, aman, kita naik aman. Nah jipernya ini gimana ya, pendaki lain udah jauh, pendaki yang bawah juga di jauh, jadi kita di tengah-tengah gitu. Nah jadi pos 4 itu kita ngambil, harusnya pos 4 kita ngelingkarin gini nih jalan. Nah Anam sama kawan-kawan naik ke atas gini, tapi sebelum itu ada bebatuan naik. Nah di situ kan yang bertiga itu kan kayak di belakang Anam kan terakhir tuh ya kan, otomatis kayak merinding ada. Nah Acel juga udah di depan, udah lumayan kan. Nah Anam masih bentar, Acel masih belum dengar tuh. Nah kayak di belakang tuh ada ngikutin, pas Anam lihat tuh, wah tuh nggak tahu tuh rambut semua nggak kelihatan tuh palanya, cuma kayak kaki doang sama rambut tuh sama tangan. Anu kagak berani ngeliat ke atas dah tuh akhirnya. Jadi gimana ya, kan kita naik ke atas nih, kita kan naik nih ya kan. Nah Acel sama Tiara tuh udah lumayan jauh, Anam di belakang karena Anam kan capek juga kan, mau bilang break tapi ntar nanggung di depan karena itu juga jalur pendakian, takutnya ngalangin gitu. Akhirnya kayak merasa tuh kayak kok ada ngikutin apa gimana gitu, pas sengaja naik ke belakang. Nah itu tadi rambut banget tuh, dari kaki sama tangan tuh rambut semua tuh, kagak berani ngeliat ke atas gini. Udah cuekin baru teriak, Cel sabarin bentar ya, break dulu gitu. Kiri sampai dah tuh, oke ke Macel. Nah nggak berani lagi cerita tuh ada apaan. Udah sampai tuh kita, terus kita ketemu lagi pendaki lain di pos 4 dan sampailah tuh kita puncak sekitar jam 7-an deh kayaknya, aman. Nah pas turunnya kita kan jadinya harusnya kan pos 4 kan muterin, ini kita kagak, kita langsung lurus terus sampai dah tuh kita lewatin pos 4 langsung di hampir mau ke Batu Belah. Nah situ udah rame, baru kita turun, kita foto-foto sampai puncak, cerah banget alhamdulillah. Emang kalau di Suming gimana ya, ngeprank gitu, soalnya kadang kabur, kadang kagak gitu. Kita jam 7 kita foto-foto, nyampe jam berapa ya, jam 9 atau jam 8 kita turun. Nah, baru kita lewatin di Lembah Dolus itu sekitar mau ke pos 4 gitu, kita ke bawah itu udah turun ya ke bawah. Nah wah cakep banget sih, belum di pos 4 ya, baru nanti kita turun ke bawah tuh kabut mulai turun tuh. Aduh ngomong lagi sama Acel juga sama ya, aduh kabut lagi nih, iya nih cuek aja tuh. Udah deh tuh aman, kan karena terakhir gitu kan, masih aja dah tuh siang-siang digangguin dah tuh, kayak tangan. Jadi ada pokoknya aksi-aksi mulu dah. Jadi kalau kesandung tuh dibilang sama Acil tuh aksi mulu dalungnya gitu. Padahal mah itu kesandung. Tapi pas ada melihat tuh kayak jahil sih setannya, emang tangan diginiin. Jadi kan jalan kaki ini set gitu. Tuh tangannya pucat banget sih. Kayak aduh siapa sih nih? Tentunya tangan ya kan. Aman, masih aman dah tuh karena kesandung. Nah, sampai dah kita di pos 4, kita berhenti dulu. Oke, kita stop pos atau ada pos bayangan, kita berhenti dulu. Nah, di pos 4 ini, di Kijang Rancak tuh, cuma kesandung doang sih sama tangan tuh. Untung kagak
pegang tangannya. Aman sih, aman. Akhirnya udah sampai ke bawah, sampai di Maria pertama mananya, dan juga sampai bawah juga aman sih. Alhamdulillah aman. Sampai pulang juga alhamdulillah selamat. Aduh, Alhamdulillah. aku abis dengerin cerita Kanam langsung merinding banget Sama, nih. Aduh, sama. Langsung deh bulu-bulu tangan. Sampai berdiri. aduh, Wow. kita aja yang dengerin Udah merasa merinding. merinding banget Nah, gitu ya. gimana Kak Anam di Jangan sana ya waktu ya. itu? Kak Wah, Anam pas merinding itu, banget sih. oh ya pasti sih. Aku juga jadi Kak Anam juga Iya. merinding pasti Oh, udah ya. teriak gak sih? Iya, Mama gitu. iya, nangis kali ya aku ya. Iya. Kak Aduh. Anam setelah kejadian itu kayak ada efek sampingnya gitu nggak sih Kak? Kayak badan Kak Anam jadi pegel-pegel mungkin, atau nggak bisa gerak nih badannya, atau shock gitu Kak, gimana? Shock sih, lebih ke shock, karena kalau ngeliat-ngeliat kayak gitu tuh yang tadi tuh, yang kayak anak kecil, kayak rambut panjang tuh dari kaki, nggak tahu tuh apaan, bulu semua, itu kayak shock, kayak baru pertama kali sih ngeliat. Tapi selebihnya kayak cuma kayak kelibatan kayak hitam berdiri gitu doang sih. Apalagi pas gamelan sih, yang gamelan sih itu baru berapa kali sih dengar kayak ting ting, waduh, Itu parah. merinding banget sih Kalau Kak ada aku suara tadi kayak denger gitu ya. udah aura-aura nggak enak gak sih? Iya. Merindingnya coba pas denger gamelan lagi nge-shoot, nah ditinggal sama kawan-kawan, itu sih yang lebih Paling itunya ya, paling ngerasa merinding banget. paling sama yang itu sih, yang tadi lewatin jembatan itu, yang ngelihat pala hitam kayak gosong gitu, terus si merinding kayak sok kaget, kayak "Shit, gimana gitu kayaknya." Itu juga padahal masih siang gitu. Iya ya, padahal Wow. masih siang tapi ngeliat gitu tetap merinding loh. Dari kejadian tadi tuh Kanam ngerasa trauma nggak buat naik gunung lagi? Atau bahkan malah jadi tertantang nih, pengen daki lagi? Terkadang sih biar ada pengalaman aja, biar bisa nge-share cerita ke kawan-kawan kalau lagi nongkrong kan gitu. Wah, keren Jadi ada sih. topik ya, topiknya horor. Kalau soal nggak mau daki lagi sih, pengen nggak daki karena bikin candu gitu, asik. Aduh. Candu. Bakal kangen sih, kayak itu entah treknya, itu capeknya bawa tas. Terus saya juga mikir kayak, ngapain sih naik gunung, emang ada apaan sih naik gunung, ya kan? Pasti pada pertanyaan kayak gitu, ada apaan sih di gunung gitu. Sebenarnya sih Cobain nggak ada aja apa-apa. gitu ya. Cobain aja sekali, Cobain. nanti kejadian kayak Kak Anam. Ya, betul. Nah, Terlepas dari percaya atau nggak percaya, tapi yang pasti makhluk-makhluk yang kayak Kak Anam sebutin tadi itu pasti emang ada ya. Entah itu karena Kak Anamnya capek, makanya ngeliat kayak gitu, nah entah halusinasi atau ada ya berbagai macam hal lainnya, tapi kita tetap nggak boleh sembarangan ya Kak. Kalau udah benar, dikasih lihat kayak gitu, berarti kita harus sopan. ya lebih Sopan. berjaga-jaga lagi. Oke. Kak Anam dari kejadian itu kan Kak Anam udah pernah mengalami hal-hal mistis ya di gunung gitu ya, kayak tadi di Gunung Sumbing yang udah Kak ceritain. Kamu punya nggak sih kayak tips gitu untuk menghadapi situasi kayak gitu, kayak kalau amit-amit di kejadian sama Iya, kita, jangan sama sampai. aku atau sama Sigma Friends pas lagi mendaki gunung tiba-tiba kejadian hal serupa gitu, amit-amit, itu gimana tuh Kak menurut Kakak? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tuh yang pertama, kita harus tetap berpikiran positif. Pasti orang kalau misalnya, wah gue bakal hilang nih, gue bakal hilang, pasti bakal hilang. Itu kita pikiran positif, tenang. Intinya jangan cerita dulu kalau kita mendaki, ditahan dulu ceritanya, nanti pas di base camp ataupun udah di rumah lagi ngumpul lagi, baru kita cerita gitu. Stay cool aja sih, cool aja, pura-pura nggak tahu lah gitu. Aduh. Kalau lagi ngedaki gitu, ada larangan-larangannya nggak sih, Kak? Kayak tadi kan Kanam sempat sebutin yang buang sampah tuh. Nah, selain yang buang sampah sembarangan, ada lagi nggak ya kira-kira? Ada sih, kayak misalnya kita kencing sembarangan di pohon, kayak kita lupa numpang karena saking kebeletnya kan. Nah, itu juga diganggu, sama kita juga kagak boleh merusak tumbuhan yang ada di sekitar, karena kan itu rumahnya dia gitu kan, rumah manusia gitu. Iya.
Jadi Betul banget Teh. intinya kita harus menghormati mereka gitu ya Kak. Ya. Harus sopan sama Nah, mereka gitu Ya, ya. nah, Betul ya Kak. jadinya kita kayak bertamu di rumah orang aja gitu. Kita harus sopan. Harus menghargai tuan rumah gitu Iya, ya Kak. betul. Nah, benar. Nah, apalagi kalau kalau kita omongin soal merusak dan segala macam, kayak yang Kak Anam sebutin tadi tempat-tempat ada batu belah, Iya. terus banyak lagi itu tempat spot yang mungkin lebih bagus ya kalau kita Rawat kita kita jaga. rawat ya, kita jaga. Benar. Kalau kita punya kesempatan kita bisa datang ke situ pasti bagus banget ya sih. Betul. Nah, itu salah satu keunggulan Indonesia ya yang harus kita rawat, dan buat pendaki lain nih Sigma Friends yang Mau tertarik mendaki, buat mendaki harus dijaga, jangan sampai kita merusak apa yang sudah ada gitu. Benar. Nah, buat Sigma Friends yang punya cerita-cerita yang mungkin lebih menarik atau lebih horor, atau mungkin pengen berbagi cerita sama Kak Anam, boleh langsung komen ya di YouTube-nya Sigma, atau boleh mampir ke YouTube-nya Kak Anam juga. Iya. Jangan lupa juga Oke. untuk di like dan di subscribe, juga dinyalain lonceng notifikasinya nih buat yang nonton di YouTube, buat yang nonton di Spotify atau di Anchor, bisa juga nih di follow Spotify-nya. Yap. Nah, kalau kalian pengen berbagi cerita lewat DM Instagram, kita juga ada Instagram di @sigma.35. Ya, kalau mau berbagi cerita sama Kak Anam, nanti kita bakal kasih username-nya di bawah ini ya. Terakhir nih, Kak, pesan-kesan dari Kak Anam buat Sigma Friends. Pesannya ada peribahasa mengatakan, asik Dani, bisa banget. Di mana bumi dipijak, di langit dijunjung. Gitu aja sih. Jadi bahwa sepatutnya kita harus menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Jadi kita harus sopan, kita jangan melanggar aturan yang ada di daerah tersebut, nanti ada dampaknya juga. Pesannya sih itu aja sih, kita jangan sampai ngerusak yang ada di sekitar gunung, dan juga jangan menyampah di gunung. Sampahnya Betul harus ya. dibawa pulang. Betul, dilarang buang banget. sampah sembarangan. Terima kasih kasih, banyak Kak Kak Ana, Anam buat- udah sharing-sharing bareng kita. Buat ceritanya, buat pesan-pesannya, terima kasih banyak ke Anam. Semoga bisa pendaki-pendaki lain semoga bisa termotivasi sama apa yang Kak Anam udah sebutin tips-tipsnya tadi. Buat yang nonton ini sambil menunggu waktu maghrib, semoga bisa menghibur saat-saat ngabuburitnya ya. Amin. Betul. Oke, cukup sekian di episode kali ini. See you in the next episode. Sampai Salam jumpa. damai. Talk with us. Talk with us. Yeay.